Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni dari Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina. Saya Fitri dari Pekalongan. Nah, di sini saya akan berbagi testimoni keajaiban sholawat dan istighfar. Dasarnya istighfar dan sholawat, Mbak. Saya mengamalkan sholawat dan istighfar itu biasanya kan aku set ya. Biasanya aku set 60 detik atau 1 menit. Nah, pada waktu itu aku kan merasakan nggak berdaya. Nggak perlu aku set lah, nggak sama sekali, nggak penting. Yang penting aku ngerasa tuh ada feelnya, aku tuh ngerasa ngerasa pas istighfar pas sholat tuh aku benar-benar aku rasain banget tanpa aku hitung. Istighfar dan sholawat itu saya membaca sholawat yang sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad tanpa aku hitung, tapi aku pakai feel, pakai rasa. Dan sholawat munjiat itu enggak tanpa hitungan ya, dampaknya seperti apa yang aku rasain, aku hanya mencoba kayak gitu. Nah, entah kenapa kemarin hari Senin itu aku yang kayak mau baca sholawat ataupun istighfar tuh males banget untuk ngitung, karena memang kondisi badan tuh memang kurang fit atau aku lagi nggak enak badan ya. Jadi aku tuh istighfar dan sholawat Jibril dan sholat munjiat itu aku lakukan aja. Udah, tadinya kan kalau istighfar itu aku set 1 menit atau 60 detiknya itu. Jadi kalau aku udah selesai ngejalanin baca istighfar, astagfirullah gitu, dengan feel banget astagfirullah ya, sampai kayak ngerasa aduh kayak kita tuh emang benar-benar kita tanpa daya dan upaya di sisi Allah gitu, sampai kayak ternyuh banget gitu, feel kita sampai kayak mau nangis gitu ya. Kemudian sholawat yang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad itu benar-benar dengan feel. Dan sholawat munjiat karena memohon keselamatan. Jadi setelah istighfar tadi aku sambung dengan sholawat sallallahu alaihi Muhammad dan sholawat munjiat 1 kali. Tahu berapa kali aku nggak ngitung ya, hitungannya tuh berapa itu nggak. Waktunya tuh sampai aku merasa aku stoknya tuh benar-benar pada saat aku merasa bahagia, seneng gitu, entah kenapa ya. Waktu itu kemarin sore aku kan ngerasa seneng banget gitu loh habis baca istighfar dan sholawat itu, sampai aku merasa kayak seneng, bersyukur banget, bahagia banget gitu ya. Feelnya istighfar dan sholawat aku tuh kayak udah nggak mau stop, terus akhirnya aku sujud syukur. Nah, habis itu karena posisi waktu itu aku kan puasa ya, terus aku tuh nggak ada kue, nggak ada kurma, nggak ada makanan lah, nggak ada stok makanan karena udah nggak bulan puasa ya. Jadi nggak ada stok kurma, nggak ada stok kue-kue yang manis-manis gitu. Nah, akhirnya aku terus berdoa aja sama Allah, dan karena aku malas keluar, memang badanku kurang fit, nggak enak badan. Akhirnya setelah aku istighfar dan sholawat Jibril dan sholat munjiat, akhirnya aku berdoa ya sambil duduk ya. Sebelum apa-apa tuh aku memang udah beresin peralatan sholat ya. Akhirnya aku ngomong gini sama Allah, ya Allah, enak ya kalau ada kue yang bisa untuk buka puasa nanti gitu. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Nah, aku kan ngomong gitu dengan rasa senang, dengan feel banget. Abis itu udah selesai sholat, seolah-olah itu aku nggak ngomongin itu lagi gitu, udah aku lepasin. Ya udah, nggak mikirin apa yang aku inginkan itu, ya udahlah. Terus aku sambil aktivitas kayak biasanya gitu. Nah, yang terjadi adalah setengah jam kemudian ya ada tamu yang datang ke rumah, dan tamu tersebut membawakan kue. Ternyata kuenya tuh yang kayak aku feel kan, yang kayak aku doa pas aku berdoa kepada Allah waktu itu. Karena aku ngomong sama Allah, ya Allah ada ya gitu, langsung ya gitu. Jadi aku pas saat tamu itu membawakan kue, baru ingatlah aku dengan doa apa yang aku minta, kue tadi yang bersyukur tadi kepada Allah, minta kue tadi setelah sholat asar tadi. Kan aku berdoa sama Allah minta
Kalau seandainya ada kue, seneng aku ya Allah kan gitu, aku bersyukur banget. Nah, jadi ada yang sering kejadian ya, yang kebetulan kayak gitu ya teman-teman. Tapi aku tuh setelah berprinsip di dunia ini apapun yang terjadi nggak ada yang kebetulan, semua ada polanya dan pola itulah yang harus kita pelajari ya. Jadi benar ya teman-teman. Jadi intinya di sini adalah ya sebenarnya aku waktu doa setelah sholawat, setelah istighfar itu sebenarnya aku tuh telah menerapkan teknik loa atau the law of attraction ya. Teknik loa itu adalah aku berdoa dengan penuh rasa syukur, penuh rasa keyakinan, afirmasi ya. Doanya itu berupa afirmasi kan nggak ada barangnya. Tapi aku tuh syukurin ya Allah enak ya kalau ada kue makanan ringan gitu ya. Yang bisa dimakan untuk buka puasa. Cuman gitu aja dan nggak ada dan itu pun nggak ada ya Allah. Terus aku kan minta sama Allah ya Allah gitu. Nggak ada permintaan di situ diungkapkan syukur afirmasi doanya gitu. Habis itu udah lepasin teknik lepasin ke Allah. Nah setelah aku ngomong tadi ya berdoa tadi gitu kan aku udah tidak mengatur Tuhan ya. Habis itu artinya aku sudah lupa gitu, terserah Allah, biar Allah yang ngatur semuanya. Ya udah aku udah nggak ingat lagi dan itu semua yang ngatur adalah Allah dan harus terjadi apapun yang kita minta biarlah Allah yang ngatur. Kapan kita minta makanan ada apa enggak biarlah Allah yang ngatur caranya. Allah aja yang dikasih ke kita nggak perlu tahu dan kita nggak perlu ngatur. Ternyata itulah polanya, gitulah urusan waktu untuk ketepatan mutlak Allah ya. Waktu dan cara dari pengambilan doa untuk kita adalah mutlak urusan Allah, mutlak ranahnya Allah. Nah disinilah keimanan itu perlu kita tumbuh pupuk. Yang penting kalau kita udah berdoa berarti barangnya sudah disiapin sama Allah atau sesuatu itu sudah disiapin. Tentang perkara waktu dan caranya itu disitulah letak uji iman kita. Itu mengimani terus nggak sama doa kita. Bahkan sesudah sampai di posisi dikabulin enggaknya terserah Allah gitu. Tapi feel kita itu yakin apapun yang kita doakan Allah menjamin ijabahnya gitu. Terus cuman di sini ya itu tadi kaitannya dengan adalah waktu dan cara mutlaknya urusan Allah. Nah itulah pola yang aku dapat dari salah satu doa yang mustajab yang dibarengi dengan tentunya riyadhah dan juga teknik loa di sini. Jadi dengan entengnya ya kita ngomong terus udah nggak inget lagi gitu ya. Ternyata bener ya setengah jam setelah saya berdoa isinya tuh nggak perlu dipelajari ya dari doa ya teman-teman. Tapi apa yang kita doakan itu sebenarnya udah OTW duluan gitu ya. Jadi apa yang kita inginkan ya kemudian kita katakan kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita bermunajat pada Allah. Sebenarnya Allah itu sudah meng-OTW-kan dan sama Allah tuh sinyalnya ada dari Allah tuh sinyalnya adalah kita diberi keinginan untuk berdoa. Nah, di sini adalah salah satu ungkapan Ibnu Thailah yaitu di buku Al-Ihkam ya, yang mengatakan bahwa kalau kita diperintahkan atau digerakkan Allah untuk berdoa maka sebenarnya sesuatu itu sudah ada gitu. Nah, kayak tadi itu aku kok berdoa gitu ya, ternyata sudah OTW itu orangnya gitu. Orangnya itu dari satu kota yang jauh dari rumah aku sekitar 1,5 jam ya jarak tempuhnya. Berarti kan kalau setengah jam kemudian kan sebelumnya aku berdoa itu sudah di OTW kan sama Allah orangnya itu untuk membawa kue. Nah ya, di sini aku pelajari dari konsep doa ya. Jadi kenapa kita harus yakin sepenuh hati kita saat berdoa itu adalah apa yang kita doakan itu sebenarnya sudah di OTW kan sama Allah gitu ya. Sekarang tergantung kita nih siap terima apa enggak gitu. Nah setelah kita menyiapkan diri, memantaskan diri dengan doa-doa kita, sebenarnya ya wadah kita nih wadah yang siap enggak gitu dengan apa yang kita doakan. Jadi sebenarnya saat kita menadahkan tangan atau berdoa ya, ngobrol sama Allah atas keinginan kita sesuatu yang sudah di OTW kan sama Allah ya sudah siapin aja barangnya ada apa. Kalau barangnya
ada kalau kalau kita minta barang ya Allah kasih barang, kalau kita minta orang sama Allah ya dikasih orang. Ya harus kita yakini supaya apa, meyakini itu supaya kita mudah melepaskan, gak ingat gitu sama apa yang kita doakan. Sebenarnya mempercepat pengabulan doa atau the law of attraction ya, teknik afirmasi, visualisasi, vibrasi, itulah kuncinya. Kalau kita ada kunci itu, nah itu sudah pasti terjadi gitu, karena kita udah nggak ngarepin lagi gitu, nggak ada pengharapan terhadap doa. Nah yang terjadi adalah kita ya, akidah ya, tauhid kita ya yang muncul, yaitu berserah total kepada Allah, pasrah total. Kita seneng, kita bahagia gitu, karena Allah itu bukan ngabulin hajat kita bukan karena hajat kita, tapi karena kita udah nggak nginget-inget lagi dengan hajat yang kita doakan itu tadi. Udah kita lepasin aja, percaya sama Allah. Sekarang kita fokus on Allah gitu kan. Kayak aku ya udah deh, aku udah ngomong gitu, udah selesai, aku ya fokus dengan kegiatan aku. Setelah aku berdoa, udah aku lepasin, ya udah aku nggak perlu ingat-ingat lagi dengan doaku. Ya aku perlakuin dengan apa yang aku lakukan sekarang. Aku udah fokus dengan kegiatan aku, dengan rasa bahagia gitu. Ya udah gitu, akhirnya malah terjadi. Disinilah peran doa itu kenapa disebut dengan ibadah ya, karena selalu mengembalikan kondisi kita kepada Tuhan kita. Kenapa kepada Allah ya, mengingat Allah gitu kan, karena ibadah nilainya tinggi ya. Mengingat Allah nggak cuma dalam sholat saja, pada saat sholat, setelah sholat tetap kita ingat pada Allah dan selalu kembali kepada Allah ya. Kayak fungsinya doa ya, kenapa doa ini kayak disebut dengan ibadah gitu ya, ternyata supaya kita tuh kembali kepada Allah. Itulah ikrar kita, karena sebenarnya sebelum hidup benarkan Tuhanmu kan berkata ya, kayak kita dihidupkan sama Allah, lalu kita dikembalikan kepada Allah, seperti ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar kan, kita di dunia ini kan bertuhan sama Allah, kita menghambakan kepada Allah, kita menyembah Allah, dan itu semua kan terjadi itu karena kita, hari-hari kita tuh kan memang hanya untuk Allah. Karena Allah itu adalah rajanya kita, sesembahan kita, panutan kita, tempat kita segala-galanya, tempat kita bergantung. Nah, dia otomatis kita ya ke sana, kembali kepada Allah. Apapun yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah. Nah, disitulah kenapa saya tuh ngerasa tuh kalau kita bersolawat pakai feel, pakai rasa, itu benar-benar ada banyak keajaiban yang aku rasakan. Cukup segini saja Kak, testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Fitri dari Pekalongan, subhanallah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Fitri, yang mana Mbak Fitri membaca istighfar dan sholawat Jibril dan sholawat munajat itu tanpa di set ya teman-teman. Biasanya kan di set 1 menit atau 60 detik. Nah di sini Mbak Fitri itu baca istighfar, baca saja istighfar astagfirullahaladzim, dan membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, serta membaca sholawat munajat itu tanpa dihitung, tapi pakai feel, pakai rasa. Kalau benar-benar Mbak Fitri itu benar-benar beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, bersolawat pada Kanjeng Nabi. Kemudian pas waktu itu kan memang nggak berdaya, pas di saat Mbak Fitri itu puasa, di saat bulan puasa kan nggak ada stok kue, nggak ada stok kurma ya teman-teman. Akhirnya di situ pas sholat asar Mbak Fitri meminta kepada Allah, bermunajat pada Allah, berdoa kepada Allah, cuma sekedar ngomong, ya Allah enak kalian nanti kalau pas buka puasa ada kue gitu. Padahal Mbak Fitri hanya sekedar ngomong gitu pada Allah. Habis itu setelah berdoa dilepasin sama Mbak Fitri. Mbak Fitri udah nggak ngarep-ngarep lagi kue itu lagi. Mbak Fitri aktivitas lagi seperti biasanya. Ternyata Allah kasih keajaiban di situ. Ternyata Allah datangkan tamu ya teman-teman. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.